علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله تغفر الله يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنبي يستغفر الله سيدنا النبي 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 سيدي محمد آمين قبسي حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين قبسي حبيب النبي سيدي محمد آمين قبسي حبيب النبي نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبي إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من عقد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نسب تحسيب العلا بحلاه نسب تحسيب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء قلدتها نجومها الجوزاء مفتاح الجنة لا إله بدائق قدوس سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء أنت فيه اليتيمة العصماء مفتاح الجنة رب سفاح فلم يصيبهم عاره آدم وإلى أبيه وأمه يسر كل الأمور وعافنا يسر لنا كل
وعافنا من كل هام أو بلاء أو عاني صراط سرى نور النبوة في أسارير غررهم البحية صلى الله وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أمطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
واجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبريد اللهم صل وسلم وبارك عليه wabarakatuh. Kue talam anget-anget boleh dapat di pasar pagi. Jawab salam kurang semangat. Yuk kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah kul malikul qudusus salam. Wa ashhadu anna muhammadan afdalu rusulu wa akmalu imam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin yang sama-sama kami hormati, wabil khususiyah para asatiz dan asatidzah, para alimil ulama, para habaib, para orang tua, para sepuh bini sepuh, para ajengan, para Irfan, Al-Ustaz Nur Khalid, juga yang kami muliakan orang tua kami, Bapak Muhammad Yasin, Bapak Haji Abdul Munir, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arif MM MPD, Bapak Haji Muhammad Lukman Samin, Bapak Sanuri selaku Ketua RW 02, Bapak Sutrisna selaku Ketua Panitia. Kita belum ngomong. Mari sama-sama kita dengerin sepatah dua kata dari Ketua Panitia kita kepada Athina Dede Nurjaman. Kami persilakan. Akan ditanya. Kemudian yang ketiga akan ditanya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ilmu itu kita manfaatkan buat apa? Misalnya seorang yang memang bisa baca Quran, dia ngajar Quran, insya Allah itu adalah kebaikan untuk mengajar Al-Quran. Orang punya ilmu sesuatu tetapi tidak diamalkan, cuma buat dirinya doang, kelihatannya manfaatnya juga tidak ada. Nah yang terakhir nih yang berat, yang ditanya yang terakhir, harta kita. Makanya jangan girang-girang kalau orang punya harta banyak, berat tanggung jawabnya. Nanti ditanya dapatnya dari mana, lalu dibelanjakan kemana. Nah hal-hal seperti ini tentunya mari kita sikapi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, insya Allah untuk di jalan Allah. Ini ada kegiatan begini nyumbang, ada musola nyumbang, ada masjid nyumbang, ada madrasah nyumbang, ada yatim juga disumbang. Nah yang sudah kita keluarin itu yang hakiki punya kita, yang sudah kita amalkan itu adalah punya kita. Tapi yang kita simpen, deposito kita, tabungan kita, emas kita, itu belum jadi milik kita, bahkan menjadi rebutan. Artinya apa? Warisan, direbut-rebut sama tuh anak. Makanya Bu, kalau umpamanya Bapak Ibu sekalian punya harta, mari dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk jalan Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah yang kita pakai nih baju, celana, mobil itu bakalan rusak. Nah yang udah kita makan bakal habis dan tentunya nanti bakal apa? Bakal keluar hal yang nggak manfaat. Jadi sekali lagi mari kita sikapi hidup kita ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan amal soleh kita, menjauhi segala larangannya yang pada akhirnya nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban setelah kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan terutama ngingetin diri saya. Saya ngingetin diri saya baru ngajak. Kalau saya ngajak aja nggak ngingetin diri saya, kita sombong. Nah oleh karenanya mari kita hidup saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Baik Bapak sekalian, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berikan apresiasi kepada Majelis Salim
Ar-Raihaniyah dan juga warga RW 17 pada khususnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan cuma sampai di sini. Ayo ke depan kita bikin lagi momen-momen lain yang dapat bermanfaat buat lingkungan dan masyarakat, dan tentu juga untuk keluarga kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Dirahmati oleh Allah semua, mari sama-sama kita dengarkan, kita resapi dan kita hayati pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Al-Ustadz Khairul Fajri SSMA. Kepadanya kami persilahkan. Allahu bi kulli syai'in alima. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أغفره إنه كان توابا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT 9 RW 17 guru kita Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Fikri Amin dan penceramah kita Al-Ustadz Dr. Haikal Hasan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum berlanjut saya mau nanya dulu, kabarnya gimana Bu? Sehat? Bapak kabarnya sehat Pak? Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan keberkahan dalam hidup, amin. Allah berikan keberkahan dalam rezeki, amin. Anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Yang belum kerja biar cepat kerja. Yang belum kawin biar cepat kawin. Yang udah kawin kawin lagi. Paling marah perempuan tuh. Maka dia nggak amin, dia bapak-bapak amin kata juga. Ketahuan nih Bu, pengen lagi Bu. Mau nambah lagi Pak? Makan mau nambah, kalau itu jangan dulu deh Pak ya. Hadirin dan hadirat, bicara maulid berarti bicara hari kelahiran. Dan kita udah tahu Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, habis sudah. Tapi kalau bicara maulud, bicara sosok yang dilahirkan.
yang dijadikan uswatun hasanah bagi umat Islam sedunia. Pertanyaan saya, mau nomor 1 apa nomor 2? 2 apa 1? Berarti begini dong. Berarti begini ya. Urusan bapak itu bukan urusan saya. Jadi kalau bicara maulid hanya bicara kelahiran. Kita udah paham Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Selesai sudah. Justru yang mau kita bicarakan ini sosok yang dilahirkan, yang jadi uswah hasanah bagi kita, suri toladan bagi kehidupan. Nggak punya sifat sidik. Nabi nggak pernah bohong, nggak pernah ngaku lahan nggak pernah kebakaran. Kalau kebakaran mulu tuh hutan. Nabi nggak pernah bohong dalam menyampaikan dakwah juga benar. Impor sekian, padahal sekian diimpor. Ngaku Nabi dulu belusukan nggak pernah dibilang-bilang. Belusukan jam 10 ngaku jam 12. Berdua sama sopir, padahal banyak pengawalnya. Macet. Saya lewat kuburan karet Bipak. Pas sampai ujung ada tukang kali kubur lagi cemberut aja, ditekuk mukanya. Masya Allah. Pas saya mau berangkat ditarik, Pak Ustadz mohon doanya dong, katanya berikan saya doa biar rezeki lancar, rezeki berkah. Saya tanya, sholat nggak bang? Insya Allah 5 waktu nggak lewat. Lewat mana saya bilang deh, lewat tenabang lagi. Insya Allah 5 waktu nggak lewat. Oh bagus kalau saya bilang. Dan saya bilang nih doanya nih, jangan pakai bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab, katanya ngapalin ngapal-apal nggak bisa lagi. Bahasa Indonesia saya bilang. Nih saya kasih doanya. Ya Allah tambahkan rezeki saya. Apa langsung tuh, Pak. Seminggu kemudian saya pulang ngajar dari Komplek Polri Ragunan. Habis subuh sana itu, Kamis pagi habis subuh pulang, sampai karet sekitar jam 9. Ketemu lagi sama tuh orang, lagi ngerokok, Samsu lagi rokoknya, hebat saya bilang no orang. Saya samperin, pas saya buka helm, dia nyamperin saya, cium tangan, terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Kenapa? Baru jam 9 udah 5. Hebat bener tuh. Allah kalau mau ngasih jam 9 5 orang mati, beruntun lagi mati di bak tuh. Allah punya kuasa tuh, ya. Di situ tuh Nabi ajarkan saling perlu, butuh membutuhkan, sayang menyayangi. Oh kalau nggak ada tukang gali kubur, taruh mana mayat? Orang mati itu yang dicari, tukang gali kubur. Tukang gali kubur nyari orang mati, iya kan? Apa enak seharian manggul pacul doang, gali kagak, sian di rumah. Allah adil tuh, ya. Itulah yang Nabi tanamkan, saling berbagi. Ini yang belum kita praktekkan. Tetangga sebelah kena musibah, ayo bantu. Tetangga kena bencana, ayo tolong. Itu kan yang Nabi ajarkan pada kita, bantu, saling berbagi. Pesan saya nih Pak Bu, nanti tanggal 17 April sebagai warga negara yang baik datang ke TPS, jangan golput. Berbeda dalam memilih pajar, berbeda dalam memilih pantas. Kalau itu pilihan kita menang, kita doakan pada Allah biar diberi keadilan dalam sebagai pemimpin. Tapi kalau pilihan kita kalah, nggak usah marahan, tetap kita berteman. Nomor 1 ma'uhuwah, nomor 2 presidennya. Salah lagi ngomong gitu dong. Iya gitu aja. Pokoknya datang TPS, pilih, ya. Jangan nggak milih. Kalau nggak milih nanti berabe kita. Malah saya diajarkan sama guru saya, masuk nih kotak suara, nomor 1 buka, nomor 2 coblos, nomor 3 masukin kotak,
nomor 4 pulang, kata guru saya gitu ya. Pokoknya saya minta RW 17 Kelurahan Kemanggisan tanggal 17 April datang ke TPS, salurkan aspirasi kita. Kenapa? Dalam kitab Adabud Dunya Waddin karangan Imam Mawardi, pemilu hukumnya wajib. Orang yang tidak memilih sama seperti dia meninggalkan satu waktu sholat fardu. Ini saya bilang ini ibu-ibu bapak-bapak nih, memilih fardu ain. Orang yang golput, orang yang nggak memilih sama dia meninggalkan satu waktu sholat fardu. Imam penuhi sebagai hak warga negara kita. Jangan sampai kita nggak datang. Disitulah masa depan kita ditentukan ya. Jangan sampai bapak sama saja. Memang sama pak, siapapun yang jadi pemimpin kita sama gini-gini aja. Tukang gorengan juga sama, siapapun jadi presidennya gitu-gitu aja. Tapi kita punya hak, dan itulah kewajiban kita selaku warga negara. Dengan begitu saling berbagi. Itulah yang Rasulullah ajarkan, saling berbagi di antara kita. Baik gue terima, tapi kalau kedatang rusuh, habis nih panggung lu ubrak-abrik. Ubrak-abrik. Bang, kalau pergi di malam Jumat beli melati tolong karungin. Iya. Lu kalau datang kemarin dengan segala hormat, saya kena mau urungin bang. Urungin? Iya. Bang, saya cuma udah pakai kopiah. Siang-siang makan ikan bawal, makannya di siang hari. Kalau bukan katanya ini lantaran acara majelis taklim Ar-Rahaniyah, kagak bakalan nih Babe Aikal Hasan dia datang kemari. Oh gitu. Iya. Iya. Bang, kalau urusan agama boleh pantang mundur rasanya bang. Terus? Iya, ibarat baju udah kepalang basah, ibarat nasi udah jadi bubur. Biar katanya di tempat bakalan banjir darah setapak, saya kagak bakalan mundur. Bang, ikan betutu mati ketusuk dalam kali kudu bang. Di palang pintu ngisi masuk penunjuk persyaratan. Ada syaratnya? Apaan syaratnya? Ada. Apaan syaratnya? Lu lihat nih, udah lumping tarik tandra ke depi mate pari matuk udah nih. Kalau ada pilih jago-jago palang pintu nih satu persatu. Oh jadi kudu berjaman namanya jago-jago si palang pintu. Saya pengen tahu yang mana yang namanya palang pintu. Bang, Pintu bang. Tuh baru bang palenya. Mana buntutnya? Oh di kandang. Lu punya begitu? Nih bang, kasih tahu bang. Udah. Bagaimana bang? Yang abang minta persyaratannya udah ya penuhin, udah boleh masuk belum nih? Kalau jatuhin gue baru boleh masuk. Udah jatuhin, abang jatuh aja sendiri. Punya dulu 12 karton, dah gue tembak-tembak berpotong, Bagus batang-batang terme. Ini hari jago-jago mau diadu bang, orang tonton nih rame-rame. Lu mau yakin mana? Lu jatuh. Jadi di sini salah satu bentuk syiar buat ngembangin budaya Betawi. Karena kalau orang Betawi bilang dari Ciawi ke Cabang Bungin ke Cipete lewat Semanggi, seni budaya Betawi mesti kita kembangin. Kalau bukan kita siapa lagi? Betawi memang suruh ade, dan jangan lupa burung gelatik, burung kutilang. Prabowo dilantik, Jokowi pulang.
Iya, karena kita bertempat salah satu kampungnya Betawi nih, Kemanggisan. Nah, di mana bumi dipijak, di situ di langit dijunjung. Ini salah satu kebudayaan Betawi, salah satu ilmu bela diri Betawi yang ada di tanah Kemanggisan. Ini jawara-jawara yang setia ngawal ulama, yang ngejaga ulama. Karena kalau masalah agama katanya udah lumping dari Tangerang, Sisik Mendelik berkawan-kawan. Biar katanya cerita jalannya perang, mati mendelik masih kita lawan. Ya. Oke, oleh jamaah hadir yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah, hikmah Maulid yang inti acara pada hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kami bersama Al-Ustaz Dr. Andes Haikal Hasan, atau yang biasa disapa Babe Haikal. Kepadanya kami persilakan. Masya Allah, orang Betawi nggak pernah hilang dimanapun ada dia. Jangan lupa pohon buni buahnya jarang, kita reuni dia pada meriang. Betul kagak? Betul bu? Ibu-ibu kerudung biru lebih indah jilbabnya ungu. Tahun ini kita pemilu, insya Allah presiden baru. Betul? Resep banget dah. Kalau bukan kita yang lestari untuk Betawi, siapa lagi? Hah? Udah mau hilang. Udah mau hilang, emang lo mau ganti sama barongsai? Betul nggak? Nih tolong yang tadi palang pintu ajarin sama anak-anak muda. Iya kan? Ajarin sama anak-anak muda. Enak nih kalau palang pintu nih umurnya pada 10 tahun itu Masya Allah lebih lucu lagi. Beneran 10 tahun, tapi jangan lo kasih golok betulan. Faddalu. Allah Akbar. Faddalu. Jangan dihilangin budaya Betawi nih, ya. Kagak ada yang punya kecuali orang Betawi, ya. Dan kalau sampai orang Betawi kalah, Masya Allah, jangan bikin malu orang Betawi, ya. Jangan bikin malu orang Betawi. Orang Betawi kerjaannya cuma sembahyang mengaji, betul? Dan yang sembahyang mengaji itu bukan partai-partai pengusung para penista agama, saudara. Baik, kita mulai langsung aja. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi lagi nunggu aneh di Kuitang, karena hari ini jadwalnya aneh di Kuitang. Dan beliau bilang jam 10 kalau bisa udah sampai, insya Allah jam 10 udah sampai. Setengah 10 ngomong, 10 selesai maksudnya. Baru jam 9, masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada gahwa, mana gahwanya? Kopi, roti, kudu, gimana sih? Belum paham apa kita belum sarapan ya? Iya kan? Kalau mati masuk keranda, lalu diusung masuk kuburan, gembira hati saya ngelihat warga daripada Kemanggisan, kan? Masya Allah. Asap dapur, pintu terbuka, tercium sedap si ikan peda. Nggak disangka, nggak diduga di Kemanggisan kita berjumpa. Asik. Emang lu aja yang bisa pantun, gue juga bisa. Orang Betawi nggak bisa pantun, jangan ngaku orang Betawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang telah membuat dekorasi panggung sederhana menjadi mewah ini, menjadi indah ini, dan wabil khusus di atas itu semua emak-emak yang luar biasa. Emak-emak sebagai pelopor perjuangan. Siapapun yang emak-emak bela, siapapun yang emak-emak dukung, dialah pemenangnya. Maka emak-emak jangan salah bela, jangan salah dukung. Kita selalu harus mendukung nomor. Gak boleh disebut, namanya ini kampanye terbuka. Kalau kampanye terbuka, ini banyak Bawaslu, banyak KPU, banyak Intel yang mengawasi. Ntar gue ditangkap lagi. Jangan sampai ya, nauzubillah ya, kita baik-baik aja ya. Kita ikuti aturan Bawaslu. Jangan sebut-sebut nomor, baik paslon 1 maupun paslon 2. Jangan sebut-sebut nomor. Kenapa? Karena kita belum waktunya kampanye terbuka. Kalau beliau boleh. Kenapa? Karena beliau simpatisan. Kalau saya nggak boleh, karena saya tercatat di KPU sebagai tim pemenangan, sebagai jurkamnas, sebagai juru debat. Jadi Anda nggak boleh.
Dan sekarang ini ada Masya Allah, tafadhol, Masya Allah. Ini bukan melihat Masya Allah kopinya, cincin ente. Cincin, Masya Allah, tuh cakep banget tuh cincin. Loh, ayolah. Batunya batu pandan tuh. Pandannya pandan baer. Ya, nggak boleh. Itu kita mikir aturan, nggak boleh. Tapi jangan lupa, dua-duanya orang baik, jangan sampai kita musuhan. Pilpres cuma sehari, tapi bangsa Indonesia harus tetap ada. Setuju? Jangan sampai musuhan cuman karena sehari, rusak bangsa. Bhinneka Tunggal Ika mesti kita jaga, Pancasila mesti kita jaga, NKRI tetap harga mati. Yang penting dua-duanya orang baik. Jokowi orang baik, Prabowo orang baik. Ya, cuman satu pakai teks atau kagak gitu doang. Atau dibisikin atau kagak, udah gitu doang. Dua-duanya orang baik, sepakat? Sepakat. Jokowi orangnya sholat, cakep. Prabowo orangnya sholat, cakep. Cuman satu dipoto atau enggak? Iya. Udah nggak ada bedanya. Sama, beda nggak ada beda. Beda-beda tipis lah, gitulah. Atau bacaan internasional atau Sinchan. Nah, nggak apa-apa baca Sinchan. Hati-hati lo nyangsang. Depan muka gue lagi tuh. Ya Allah, hati-hati nyangsang. Ya, baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita mulai. Mudah-mudahan topik ini bermanfaat buat kita semua. Iya, kalau cuma susu doang kan nggak enak. Kalau kopi doang nggak enak, kopi susu baru enak. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, halaman Gelanggang Remaja Kemanggisan Pulau Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Yang saya hormati Dr. Andes Kiai Lutfi Sahlani, Masya Allah. Pak Kiai Ustadz Kiai Haji Khairul Fajri, ini dia Masya Allah orangnya. Dan guru kita semua Kiai Haji Ahmad Fikri Amin, Masya Allah. Semoga Allah SWT muliakan dunia akhirat pada beliau semua. Dan tidak satupun yang hadir di ruangan ini, di gor ini setelah selesai, melainkan Allah muliakan dunia akhirat. Ya Rabb, la ilaha illa anta sahla. Allah mudahkan semua urusan kita semua. Ya Allah, tidak satupun orang yang hadir di ruangan ini dan dia punya penyakit, Allah sembuhkan penyakitnya ya Rabb. Yang lagi berjemur, Allah lebih sehatin daripada yang kagak. Yang kena matahari, Allah lebih sehatin daripada yang kagak. Makanya lo kena matahari semua, karena matahari bagi sehat. Kita doain nih, ini para ulama-ulama yang doa nih. Ini para ulama-ulama nih, pada RT, Pak Lurah nih, semuanya nih. Mereka nih, kalau mereka adil, mereka angkat tangan, Allah nggak akan tolak. Kalau adil, kalau jujur, kalau tidak berpihak. Banyak kan RW, Lurah pada berpihak sih ya. Tentang dapat sembako ya. Tapi di kemarin kagak. Kagak di mari ya. Betul? Nih kalau mereka jujur, adil, mereka doa nggak bakal ketolak. Tolong doakan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Ya Rabb, tidak satupun orang yang sakit, yang kalau ada sakit di ruangan ini setelah selesai, melainkan Allah angkat penyakitnya ya Rabb. Anta syafi Allah, la syifa'un illa syifa'uka syifa'u la yuqadiru saqama. Tidak satupun orang yang punya hutang dan dia hadir dalam acara maulid ini dengan berkahnya maulid Nabi, dengan berkah langkah kakinya, insya Allah Allah beri kemampuan untuk membebaskan hutang-hutang itu. Allahumma ya Allah, a'udzubika min hammi wa hazan, wa a'udzubika min ajli wal kasal, wa a'udzubika min al-jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Rabb, tidak satupun orang yang hidupnya masih susah, dia hadir dalam maulid ini, niscaya Allah berikan semua kemudahan-kemudahan. Ya Rabb, aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika amma ma'siyatika wa fatika amman siwak. Kabul, amin ya Allah, kabul, kabul ya Allah ya Rabb. Hari ini kita bangga. Kenapa? Kenapa bangga? Karena udah bukan bulan maulid, tapi kita masih bikin maulid. Di negara lain kagak bakal ada, nggak bakal ada. Anda kan keliling banyak negara-negara, hatta negara Saudi Arabia boleh bikin maulid, pasang pelangpang kayak gini. Orang Betawi bilang pelangpang, bukan panggung. Pasang pelangpang kayak begini, ini kan pelangpang ya. Pasang pelangpang kayak begini, bikin maulid boleh di Saudi Arabia. Ditangkepin lo, ditangkap. Boleh di Irak gitu, di Suriah boleh kayak begini, kagak bakal. Hatta di negaranya maulid berasal dari kota mana? Tirkit, Irak. Siapa yang bikin? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Boleh bikin begini di Irak? Nggak boleh. Tapi lihat berkahnya Indonesia. Ini yang kita syukurin. Sebelum saya ngomong banyak, syukurin dulu. Kita boleh bikin maulid berbulan-bulan lamanya. Sekarang udah lewat bulan maulid, bulan Safar.
bulan Maulid, Rabiul Akhir udah lewat, Rajab, mau Sya'ban, tetap kita bikin Maulid. Alhamdulillah. Jangan larang-larang, jangan larang-larang bikin Maulid. Yang bilang Maulid bid'ah, mari, mana golok tadi? Enak aja bilang Maulid bid'ah, kurang ajar loh. Ya, saya bikin Maulid, Anda bikin Maulid rutin, insya Allah tiap malam Jumat. Orang setahun Maulid sekali, Anda 52 kali. 52 kali tiap malam Jumat baca rawi, baca barzanji di rumah. Dari zaman nenek-nenek kita baca begitu. Bilang Maulid, oh colok mate lo. Bilang bid'ah, kurang ajar, betul? Bikin Maulid di setiap gang di Indonesia. Paling Masya Allah, lihat aja Maulid, tiap gang bikin Maulid, tiap masjid bikin Maulid, sampai gor bikin Maulid, tiap majelis taklim bikin Maulid, tiap kantor-kantor pemerintah bikin Maulid, tiap kantor BUMN bikin Maulid. Boleh jadi masjid musola udah nggak disebut lagi. Tiap majelis taklim pun bikin Maulid, ibu-ibu arisan pun bikin Maulid. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan dengan begini semakin banyak orang yang sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rahmatnya melalui cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, 1000 kali sayang, Nabi Muhammad disangka cuman ngajarin sholat doang. Nabi Muhammad disangka cuman ngajarin zikir doang. Nabi Muhammad disangka cuman ngajarin sholat, puasa, haji doang. Sehingga sebagian dari kita berkata, Ustadz jangan ikut campur soal politik. Sehingga sebagian dari kita berkata, masjid itu suci, politik itu kotor, maka jangan bawa-bawa politik ke dalam masjid. Sebagian dari orang-orang itu berkata, itu Ustadz politik, itu kiai-kiai politik, itu Habib politik, itu munajat politik, itu doa politik. Katakan, emang lu doang yang boleh berpolitik? Katakan begitu langsung. Emang lu doang? Iya, gue berpolitik. Kenapa? Gue dukung paslon nomor. Iya. Jangan ketelepasan. Jangan ketelepasan. Tahan. Kenapa? Belum waktunya. Nggak boleh kampanye terbuka. Nanti kampanye kebuka tanggal 17 bulan Maret insya Allah. Sekarang belum waktunya. Ntar lo tanggal 17 lo. Ntar lo. Ntar lo. Sekarang sabar. Sekarang sabar ya. Ntar tanggal 17 gue beberin lo. Ketahuan mana yang bohong, mana yang kagak. Betul? Ketahuan mana yang ingkar janji, mana yang tidak. Betul? Udah capek kita diingkarin janji melulu. Lu kira gue kagak tahu apa ya? Ngomong, ntar aja dah. Udah nggak tahan ini. Tapi kita tahan demi politik yang demi situasi yang baik. Kita ikut aturan Bawaslu, jangan melanggar. Ada Bawaslu di mari? Ngaku lo, mana maju? Buat kenalan. Jangan ngumpet-ngumpet rekam-rekam. Ini yang rekam nih lo, siapa yang suruh lo? Pura-pura lo ngerekamnya. Mau lihat kata-kata gue yang salah kan? Kalau mati masuk keranda, lalu diusung masuk kuburan. Anda cuma pura-pura merekam saya, isi hatinya gombal yang kelihatan. Palsu. Bocor. Muka lo yang bocor salahin orang weh. Saudara sekalian dimuliakan Allah, jangan dengarkan itu. Dimanapun umat Islam harus berperan. Ayat-ayat politik dalam Al-Quran bertaburan. Kenapa kau terima aqimis shalah wa atuz zakah? Kenapa kau terima kutiba alaikumus siyam? Kenapa kau terima hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila? Tapi kau tolak kutiba alaikumul qital. Kau tolak la tattakhizunal kafirin auliya.
kau tolak innama waliyukumullah wa rasul walazina amanu, padahal sama-sama ayat, tapi ngakunya beriman. Kau memilih cara netral, padahal netral kata lain daripada munafik alias oportunis, alias menanti siapa yang menang dan kemudian mendukung dan kemudian leha-leha di bawah ketek penguasa pemenang. Apa-apaan begini, lalu mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian orang berkata, saya juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, tidak, mereka tidak beriman. Kenapa? Karena mereka telah terhalangi dari jalan Allah. Surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi kamu di jalan Allah. Manteknya ayat ini, logikanya ayat ini, orang kafir menginfakkan harta mereka, akibatnya kau terhalangi dari jalan Allah. Supaya kau tak terhalangi dari jalan Allah, jangan pernah terima infak dari mereka. Begitu kau terima, kau terhalangi dari jalan Allah. Ini dalil Al-Isra 36. Dalil itu. Maka kalau ada ke rumah kirim sembako dari paslon tertentu, sewodo paslon 1 atau 2, tapi dikirimi sembako, katakan najis, gue terima mbak sembako, lo bilang. Siap? Jangan dengerin orang yang berkata ambil uangnya, jangan tusuk orangnya. Nggak berlaku bagi warga Kemanggisan. Warga Kemanggisan orang-orang kaya, nggak perlu disogok dengan Indomie dan yang segelintir itu. Jangan mau korbankan akidah, jangan mau korbankan keyakinan. Kita ini harus jadi orang pemenang. Capek jadi pecundang. Siapa pemilik bank-bank itu? Siapa pemilik HPH yang hebat-hebat yang jutaan hektar itu? Siapa pemilik industri-industri itu? Siapa pemilik minuman-minuman yang masuk ke rumah kita? Siapa pemilik pengharum-pengharum di ruangan kita? Siapa pemilik-pemilik mereka semua? Ada orang kita kagak mau diterusin kayak begini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap orang yang terima fulus, setiap orang yang terima sembako, setiap orang yang terima sogokan, otomatis dia pasti terhalangi dari jalan Allah. Nggak peduli siapapun dia. Di zaman Rasulullah ada yang begini. Ada, namanya siapa? Abu Amir Ar-Rahibi. Lagi perlu-perlunya konsolidasi, tiba-tiba dia dapat duit dari Abu Sufyan untuk bangun masjid. Mati kafir di halaman rumah gereja, di halaman istana Heraklius. Dia membangun masjid di Ror, namanya Abu Rahib Ar-Rahibi. Dapat fulus, langsung terhalangi dari jalan Allah. Padahal biasa dia sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajal ibn Unfuwah, sahabat Rasulullah, pernah diutus untuk karena hafal Quran dan alim, diutus oleh Nabi ke tempat-tempat khusus, belusukan. Gue jadi ingat seseorang belusukan. Kesel gue nih udah nih. Udah minum kopi dulu biar nggak kesel. Rajal ibn Unfuwah, sahabat Rasul, hafal Quran, sholat di belakang Rasul. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah, maka khalifah jatuh ke tangan Abu Bakar Siddiq, khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman pemerintahannya ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Maka Rajal diutus oleh Abu Bakar Siddiq untuk menyadarkan Musailamah Al-Kadzab. Setibanya dia di tempat Musailamah, dia diberikan satu kantong kecil emas dan diangkat sebagai panglima. Tahu-tahu bukan diskusi berjalan, tapi Rajal berkata, "Shadaqta ya Musailamah, anta Rasulullah." Bahkan Rajal ibn Unfuwah pun beliau terhalangi dari jalan Allah. Kenapa? Karena terima fulus dari Musailamah Al-Kadzab. Bukan cuma Rajal, saudara. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Dialah Abu Lu'lu' Al-Firuz.
yang terima fulus dari Raja Persia. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Abdullah bin Abu Bakar bersama Abdullah bin Sabah. Dia yang terima fulus dari kelompok Sabaiyah. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman ibn Muljam, seorang ulama besar di Mesir yang diutus oleh Umar bin Khattab sebagai mufti di Mesir. Siapa yang memberontak terhadap Bani Umayyah? Siapa yang bukan membunuh, tapi perbuatannya mengakibatkan terbunuhnya 1,6 juta umat Islam di zaman Genghis Khan, karena Genghis Khan memberikan upeti kepada ulama-ulama itu. Dan siapa coba yang membuat Indonesia terjajah? Belanda 11 kapal datang ke sini, bukan ribuan kapal. Belanda datang ke sini bukan karena Belanda hebat, bukan karena Belanda kuat, bukan karena Belanda canggih. Belanda datang ke sini cuma 11 kapal yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Dia bukan seorang jenderal dan bukan juga seorang tukang kayu. Kok lo ketawa? Gue bingung. Ada yang salah dari ucapan gue? Cornelius de Houtman datang ke sini dengan 11 kapal doang, mampu menjajah kita. Kenapa? Bukan karena Belanda hebat, bukan karena Belanda kuat, tapi terlalu banyak orang-orang kita zaman itu yang gegares fulus dari Belanda, sehingga menggencet rakyat pribumi. Belanda bekerja sama dengan Demang Mester. Akhirnya orang rakyat Mester tuh berontak. Maka kita kenal Masjid Al-Atiq, ya, yang dibangun zaman Tubagus Angke untuk melawan Belanda, dan para Demang Mester yang menggencet rakyat pribumi. Di Kebon Pala, Tanabang, ada Demang Kebon Pala, bersama Belanda dia gencet pribumi. Jadi Demang itu dikasih fulus untuk menggencet kita. Maka keluarlah dari Tanabang Gang Haji Sabeni yang melawan Belanda. Di Jakarta Utara Belanda kasih fulus Demang Kemayoran. Maka ada pahlawan dari sana yang berontak, namanya Jiih. Di Jakarta Utara, di Kampung Marunda, Demang Marunda itu dikasih fulus sama Belanda, yang membuat perlawanan Pitung untuk melawan Belanda, saudara. Di Condet juga demikian, ada Tong Gendut, Mat Gendut yang melawan Belanda dan Jepang seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia ngasih duit sama Demang Kampung Gedong. Sampai sekarang banyak juga pejabat-pejabat yang berlaku seperti Demang-Demang itu. Cuman yang ngasih bukan pejabat dari Belanda, tapi Cina-Cina loleng yang ngasih duit buat mereka. Ini yang membuat kita merasa terjajah terus-terusan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kiprahnya. Jadi jangan kita yang dicurigain. Darah kita ini darah pahlawan, saudara. Siapa yang memproklamirkan melawan Belanda pada waktu itu? Siapa coba kalau bukan datuk-datuk kita, kakek-kakek kita. Di Kuitang, perlawanan Belanda dan Jepang, ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang luar biasa. Di Bidara Cina, Habib Salem bin Ahmad bin Jendan, luar biasa. Dia kerahkan masyarakat untuk meneriakkan yel-yel merdeka, padahal resikonya mati siapapun yang teriak merdeka. Di Bukit Duri kita kenal pahlawan yang luar biasa, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang luar biasa menggerakkan masyarakat sana untuk melawan penjajah Belanda dan Jepang. Di Gondang Dia ada Guru Khalid. Di Bekasi ada Guru Kiai Haji Nur Ali. Siapa mereka ini semua? Pahlawan, ulama, habaib yang darahnya adalah pahlawan. Jadi jangan pernah curigai kami. Belah dada kami, insya Allah Bhinneka Tunggal Ika Pancasila Undang-Undang Dasar 45 bersemayam dalam dada kami. Kami yang mesti Anda lindungi, bukan mereka yang mengganggu persatuan dan kesatuan, saudara. Tapi kami nggak akan gentar, insya Allah.
insya Allah nggak akan gentar. Satu saja nih darah ulama tumpah, demi Allah, Allah bangkitkan lagi 1000 ulama-ulama lain yang melanjutkan perjuangan kita. Takbir, takbir. Itu yang terjadi, saudara. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Allah tidak akan tinggal diam. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang kafir nggak suka dengan keadaan ini. Percayalah, kemenangan itu dekat sekali, dekat sekali. Tinggal berapa bulan? Mulai deh, mulai. Itulah momentum yang terbesar, momentum di mana kita bisa merasakan napas lega. Dulu mak-mak kita nih, siapapun yang emak-emak dukung, dialah pemenangnya. Beneran gua ngomong, emak-emak tuh paling depan. Emak-emak yang pertama melindungi Nabi itu emak-emak, namanya Sayyidatina Khadijah. Yang pertama kali syahid dah dalam Islam itu emak-emak, namanya Sumayyah, ibunda daripada Ammar bin Yasir. Yang pertama kali melindungi Nabi ketika jatuh di celah di Uhud itu emak-emak, namanya Nasibah. Ya. Yang pertama kali duduk di dalam Ka'bah itu emak-emak, namanya Sayyidatina Hajar. Coba, yang membawa guraba ketika orang-orang veteran perang Badar kehausan dan menyemangati itu emak-emak, namanya Asma binti Abu Bakar. Yang membawa tandu untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka di perang Uhud itu namanya emak-emak, Aisyah wa Fatimah Zahra. Jadi jangan lemahkan peran emak-emak. Emak-emak ini mampu menegakkan bangsa. Dan dalam Al-Quran Allah membuat surat khusus, namanya surat emak-emak alias An-Nisa. Sementara tidak ada surat Ar-Rijal. Betul? Betul? Itu tanda bahwa emak-emak itu paling depan peranannya. Kalau emak-emak udah turun, berarti negara dalam keadaan darurat. Karena emak-emak pasti militan, dia nggak akan turun kalau nggak terpaksa. Bagaimana nggak terpaksa? Harga cabai keriting sekarang berapa? Harga bawang sekarang berapa? Dulu zaman Pak Harto enak sekali, dibacain tiap hari sama Harmoko. Cabai keriting, kol gepeng, wortel tanpa daun. Ini anak kecil nggak tahu. Ente sadar, inget nggak gitu? Masih ingat? Masya Allah, udah uzur dong ente. Anak-anak muda nggak paham. Dulu dibacain sama Harmoko tiap hari itu, betul nggak? Pengen kita zaman itu. Zaman dulu kita bisa dada sama anak kita dengan tenang. Anak kita bisa sekolah dengan nyaman, betul? Dan di sekolah dikasih susu gratis dari Pak Harto, betul? Sekarang mana ada? Susu beracun yang ada sekarang. Dulu kita kenal tetangga kita, deket kita, bisa minta jahe, minta garam. Sekarang boro-boro kita kenal sama tetangga kita, jadi napsi begini. Saya bukan tuding pemerintah ini, tapi ini sistematis sejak tahun 98 kita udah rusak bangsa kita. Dulu kita bersahabat sama Cina Kristen teman kita, bergaul sama mereka, bercanda sama mereka. Tapi kenapa sekarang tidak bisa lagi? Ini kan kita sesalin. Dulu tetangga saya Cina Kristen, main sama dia, bersahabat sama dia, mendor nama, main galasin. Sekarang kayak musuhan lihat kita. Gara-gara apa ini? Gara-gara siapa? Bukan, jangan nyinggung pemerintah dia. Ini sistematis. Sejak 98 kita kayak begini. Kita nggak diajarin lagi pendidikan moral Pancasila oleh negara. Kita nggak diajarin lagi pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dulu setiap pulang dari sekolah kita wajib menyanyikan lagu Padamu Negeri. Betul? Kita sebelum pulang, betul, anak siapa itu betul? Lu mah agak paham lu tong. Dulu kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar sebelum pulang sekolah. Tapi sekarang mana coba? Dan saya yakin sekali ibu bapak tahu bagaimana cara mengembalikan keadaan seperti dulu. Pasti ibu bapak punya solusinya. Solusinya tanggal 17 bulan April. Yeah. Dulu setiap menjelang Ramadan kita bagi rapot, betul nggak? Betul? Sehingga 1 bulan suntuk
kita bisa berpuasa dengan tenang. Bagi yang orang daerah, dia bisa nyicil dari awal Ramadan, dia udah pulang ke kampung untuk menikmati puasa di kampung. Kampung-kampung menjadi kota santri tiba-tiba karena semua orang-orang kota pulang dan kita bisa beribadah dengan tenang di kampung. Sekarang mana bisa, saudara? Bapak kita dulu berangkat dari rumah jam 8, pulang ke rumah jam 4, tapi tanah luas, punya halaman dan punya mobil biar jelek. Sekarang bapak kita berangkat bareng bencong, pulang bareng maling. Rumah kagak ada, mobil ngontrak. Betul nggak? Mobil nggak ada, rumah segitu-gitunya cuman ngontrak. Ada apa dengan bangsa ini? Seolah-olah autopilot. Andai kata tidak ada pemerintahan di negara kita, andai kata semua menterinya monyet semua, andai kata ini bukan penghinaan, ini bukan ujaran kebencian. Andai kata semua penyelenggara negara dari RT lurah semuanya itu adalah monyet semua, andai kata kita masih tetap tumbuh 5% ekonomi. Kenapa? Karena 260 juta perlu makan. Itu udah tumbuh ekonomi kita. Jadi apa yang dimaksud slogan kerja kerja kerja, buruh asing yang kerja, anak-anak bangsa tetap nganggur aja. 10 juta lapangan kerja, tetapi bukan untuk kita. Udah, tapi diomelin sama KPU. Beban hidup ini kami sudah gak kuat, pengennya cepat-cepat bulan April. Udah cukup. Udah cukup. Provokator loh. Dulu nggak kayak begini, saudara. Dulu hidup tenang dan nyaman. Tapi lihat sekarang, nauzubillah summa nauzubillah. Buat kita yang di masyarakat kota nggak terlalu susah. Tapi lihat itu, lihat petani garam di Madura. Karena saya baru pulang dari sono. Harga garam 1 truk itu 1,5 juta. Berapa tahun yang lalu? 2 tahun lalu. Sekarang tinggal 300 sampai 400 ribu. Mereka nggak bisa sekolah, anak-anaknya udah susah dan kuliahnya pada berhenti. Saya alhamdulillah atas izin Allah berangkat jalan dari Aceh sampai Papua. Baru pulang dari Wonosobo, Temenggung, kol yang biasa mereka jual 1.200, hari ini petani hanya bisa jual 300 perak sekilo. Mau makan apa itu petani, saudara? Karet. Belum lama saya ke Lampung, karet tuh tinggal goceng, tinggal 5.000 sekilo. Padahal sebelumnya karet bisa tembus sampai 14.000 sekilo. Gimana mereka bisa hidup? Saya sampai ceramah di depan kebun sawit. Kenapa? Untuk mengademkan mereka. Nangis pak petani sawit. Tinggal 400 perak sekilo sawit yang tadinya bisa nembus 12-13 ribu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya masih lama ngomong di sini, pengen banget, tapi saya nggak bisa nolak kalau guru yang panggil, ya, guru saya Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi minta 9:30 sampai di sono. Sekarang udah 9:30. Kalau ada baling-baling bambu gue pinjam kali. Baling-baling bambu itu Doraemon, dan yang baca itu biasanya orang tolol. Lagian percaya baling-baling bambu. Jangan kasih anak-anak kita baca gitu-gituan ya. Itu komik Jepang yang membuat menghayal nggak karuan. Ya, anak-anak kita kasih baca apa ya? Jus Ama, Doraemon, ya elah ya. Itu banyak menghayal akhirnya. Lebih baik kisah-kisah alami Indonesia kalau mau. Nah, dalam pendidikan anak ini saya juga pengen tegesin ya, tapi waktu ya nggak cukup ya. Biasanya saya di akhir ceramah suka menyisipkan bahwa anak-anak kita selama ini salah didik. Gara-gara salah didik akhirnya kita punya generasi yang terombang-ambing. Pertama, perbaiki bacaannya. Kedua, apapun yang terjadi ente harus sholat berjamaah bersama anak. Kalau nggak subuh maghrib, insya Allah. Kalau nggak diberhentiin ini kepanjangan,
saya mohon izin, mana mobil biar ngebutan dikit ngapa? Ya, kalau perlu naik motor, gua kali nggak naik motor, naik mobil jauh. Kuitang, lancar gak jalanan? Lancar, naik mobil lah, bismillah. Naik tol. Lo tahu nggak jalan tol itu apa? Dari Jakarta sampai Semarang. Ada tuh yang klaim jalan tol punya gue yang bangun. Padahal dari zaman Pak Harto udah ada tuh tol. SBY juga bangun banyak. Dan tahu nggak akibat jalan tol apa? Berapa ribu warung Tegal yang tutup gara-gara jalan tol. Karena nggak ada lagi orang yang mampir, dia langsung ke Semarang. Betul nggak? Itu ya, pengrajin batik di Pekalongan nangis darah mereka, nangis darah. Kenapa? Karena warung toko-toko batiknya udah nggak ada lagi orang yang kunjungin, orang langsung berangkat. Bagaimana dengan telur asin di Brebes? Kemarin pada demo, omsetnya turun 70%, 80%, sampai nggak ada yang beli. Kenapa? Gara-gara semua langsung lewat tol. Bukan tol yang perlu diperbaiki. Tuh emak-emak di Pandeglang, emak-emak di Pandeglang melahirkan di jalanan. Kenapa? Karena dari rumahnya ke jalan harus jalan kaki, dipandu dengan tandu bambu dan sarung doang. Ari-arinya keluar lagi dipandu, saudara. Ari-arinya ditaruh di atas perutnya. Akhirnya tuh orok meninggal dan tuh emak pun meninggal gara-gara pendarahan. Kenapa? Kudu ditandu selama 3 jam dari rumahnya sampai pinggir jalan. Di Pandeglang, di Jawa Barat. Boleh kate lo ngomong jalan tol sampai Papua, muke lo jauh deket Goraup. Kesian rakyat kita, saudara. Kalau nggak di stop, gue nggak berhenti deh. Mudah-mudahan Allah beri hidayah buat kita semua. Jaga persatuan kita. Pilpres harus tetap damai. Pilpres harus tetap aman. Pilpres harus damai, aman dan sejuk. Pilpres adalah cuma 1 hari, tapi bangsa ini harus ada sampai dengan akhir zaman. Anak-anak kita harus menikmati Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak kita harus menikmati 17.000 pulau yang ada di sini. Anak-anak kita harus menikmati 714 suku tapi akur kompak. Itulah Indonesia. Semoga Allah berikan pemimpin yang adil, yang jujur, yang berkah. Semoga Allah berikan pemimpin yang gak pernah ingkar janji. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang membawa kita kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya mohon maaf kepada para guru. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena Habib Ali menunggu di Kuitang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau diselamatkan sampai tujuan, dilancarkan dalam syiar-syiar dakwanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah mohon tetap di tempat sebelum kita selesai menutup dengan doa. Mohon tetap di tempat. Ya, tolong buka jalan untuk Bapak Ustaz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Fikri Amin untuk membacakan doa penutup. Kepadanya kami persilakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah ma'al khitamil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak dan Ibu, sebelum kita baca doa, kita baca istighfar dulu bersama-sama. Siap? Bu, Bapak, kita istighfar dulu. Mudah-mudahan dengan istighfar dosa-dosa kita diampuni, semua keinginan kita terkabul, dan panitia beserta jajarannya betul-betul diberikan ilmu yang bermanfaat. Kepada kita diberikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang membela agama, bukan cuma mengajarkan kejayaan duniawi, tetapi bisa membawa kita kepada kehidupan ukhrawi yang mantap. Astaghfirullah semua. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lebih keras. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan naz'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, terimalah segala keinginan kami ya Allah, terimalah segala permohonan kami ya Allah, terimalah segala keinginan dan yang mulia kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan orang-orang tua kami, ampuni dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami, ampuni dosa dan kesalahan kami semua, rakyat dan bangsa Indonesia semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah ketenangan kepada kami bangsa Indonesia, meskipun berbeda pilihan namun tetap dalam situasi tenang, aman, nyaman dan tetap terkendali ya Allah. Allahumma ya Allah, satukanlah hati kami semua dalam rahmat-Mu, satukanlah hati kami semua dalam cinta-Mu ya Allah, dan berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang mengerti keinginan rakyatnya, dan pemimpin yang tidak membawa kami ke dalam kedustaan, dan pemimpin yang tidak membawa kami ke dalam malapetaka ya Allah. Allahumma ya Allah, sebentar lagi kami bangsa Indonesia akan melakukan pemilu, memilih wakil-wakil kami di legislatif dan memilih pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Maka kami mohon kepada-Mu, berilah petunjuk kepada kami untuk kami dapat memilih mereka-mereka yang amanah ya Allah, mereka-mereka yang adil ya Allah,
mereka-mereka yang mampu membawa kami bangsa Indonesia ke dalam kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih maju, namun tetap dalam kodrat dan ajaran-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kepada kami persatuan, berilah kepada kami kekompakan, berilah kepada kami negeri yang Engkau ridhoi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, berkahilah dalam pekerjaan kami, berkahilah dalam umur kami, berkahi kami dalam harta-harta kami, berkahi kami dalam bangsa dan negara kami, berkahi kami dalam pemilu dan pemilihan pemimpin kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami sudah menghadiri peringatan maulid Nabi-Mu yang mulia, Rasul-Mu yang agung. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai beliau, sehingga kami pantas untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la alaina syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غاثنا جميعا يا مجمل الاتباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله